Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, a'azaniyallahu wa ayyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, para pendengar dan para sahabat Roja semuanya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang tentunya kita memohon kepada Allah karunia dan keberkahannya. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahannya di pagi hari ini hingga menjelang malam nanti. Allahumma amin. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, karena diberikan kesempatan kembali untuk kita bisa menyimak, menuntut ilmu dari pembahasan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Dan insya Allah kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MAI Hafirullahu Ta'ala. Dan pembahasan pagi hari ini dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, insya Allah beliau akan membahas kembali dan melanjutkan pembahasan tentang larangan dalam Islam. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami mengajak Anda semuanya untuk bersoal jawab kepada beliau dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218234543 mohon maaf. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat WA di nomor yang sama. Nah, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, kita simak bersama dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang berada di studio di Surabaya dan kita akan simak pada kajian pagi hari ini. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhol maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab Riyadhus Shalihin sebagaimana diketahui adalah buah tangan dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah.
Pembahasan kita yang terakhir yaitu masih pada bab tentang larangan-larangan atau kitab ya tentang larangan-larangan di dalam Islam. Ya, ini yang kita bahas. Dan pembahasan kita terakhir adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang mana beliau mengatakan ya bahwa ketika beliau menyampaikan khutbah ya beliau menyebutkan bahwa demi Allah bahwa tidak ada suatu kitab yang khusus yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami, ini kepada kami, kepada ahlul bait, ya. Illa kitab Allah, kitab yang ditinggalkan oleh Nabi Alaihissalam ya bagi umat ini secara menyeluruh adalah Al-Quranul Karim, kitabullah. Ya, kemudian beliau menyebutkan tentang ada hal-hal yang beliau catat tentang masalah berkaitan dengan tebusan-tebusan, ya, kisos, ya, ketika seorang membunuh. Demikian pula yang disebutkan oleh beliau ada tentang ketentuan zakat yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Juga beliau menyebutkan tentang dosa dan bahaya orang yang menaungi, orang yang melakukan ya, bid'ah-bid'ah di kota Madinah. Atau juga yang menaungi muhditsan, pelaku, pembuat bid'ah itu. Ya, ancamannya adalah laknat Allah, laknat para malaikatnya, dan laknat manusia secara menyeluruh. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan sudah disebutkan pelajaran-pelajaran yang penting yang diambil dari hadis ini. Sekarang kita lanjutkan ya. Bab yang berikutnya juga masih dalam atau seputar larangan-larangan di dalam Islam. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Babut tahdhir min irtikabi ma nahallahu azza wa jalla aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam anhu. Bab tentang peringatan dari melanggar ya, menerjang sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla atau dilarang oleh Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada peringatannya. Ya, orang yang beriman dia selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu sifat orang beriman. Kalau dia membuat satu pelanggaran, satu dosa, dia segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini poin yang sangat penting. Ya, karena tiada manusia yang luput dari perbuatan dosa dan kesalahan. Ya, setiap Bani Adam pasti banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa. Namun yang terpenting adalah bertaubat setelah itu. Memohon ampun pada Allah Ta'ala. Setelah seorang berbuat satu dosa. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Karena bagaimanapun seorang berupaya untuk tidak terjerumus dalam dosa, ya, maka kita mengatakan bahwa tidak ada orang yang maksum. Tidak ada manusia yang terpelihara dari perbuatan dosa. Ya. Tidak ada manusia yang terpelihara dari perbuatan dosa. Ya. Artinya, setiap orang bisa saja berbuat kesalahan. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu bani Adama khata'un,
setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan. Bahkan banyak, khata itu menunjukkan banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa. Namun kemudian beliau mengatakan, ya, setelah menyebutkan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, orang yang banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa adalah mereka yang banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak bertaubat, tawwab, ya, itu orang yang selalu bertaubat. Setiap berbuat kesalahan dia selalu melaksanakan taubat, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kadang-kadang syaitan itu berupaya untuk menjadikan manusia putus asa dari rahmat Allah. Sehingga ketika seorang banyak berbuat dosa, ya, dan dia ingin bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, itu datang syaitan membisiki dalam dirinya. Ya, kalau kamu telah berbuat banyak dosa, tidak mungkin Allah mengampuni kamu, ya, dan seterusnya. Sehingga seorang hamba putus asa dari rahmat Allah. Ya. Putus asa. Padahal Allah Azza wa Jalla dia mengampuni semua dosa. Ya. Di dalam surat Az-Zumar, ya, ayat yang ke-53 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Wahai orang-orang, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, ini hamba-hamba Allah, ya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah dia yang mengampuni semua dosa. Jadi setiap orang bertobat pada Allah Ta'ala, mohon ampun pada Allah Ta'ala, ya, Allah menerima taubat mereka. Nah, syaitan berupaya agar seorang hamba itu putus asa dari rahmat Allah. Dan ini perbuatan kufur. Ya. Putus asa dari rahmat Allah itu perbuatan kufur. Ya. Yang tidak dibolehkan. Ya. Tapi juga tidak boleh seorang menggampangkan masalah dosa. Maka dari itu setiap kali seorang berbuat dosa, hendaknya dia senantiasa selalu bertobat dan beristighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Allah dia zat yang maha pengampun. Ya. Yang memiliki ampunan yang luas bagi hamba-hambanya. Dan tiada mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah. Ya. Artinya tiada mengampuni dosa kecuali Allah. Maka sudah seyogianya bagi seorang hamba, ya, yang berbuat dosa, apalagi yang banyak berbuat dosa dan kesalahan, untuk senantiasa dan terus-menerus bertaubat dan beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Juga memperbanyak amal-amal soleh untuk menghapus amal-amal keburukan. Ini yang patut untuk diperhatikan. Dan kita tidak boleh menjadikan hamba-hamba Allah itu putus asa dari rahmat Allah. Ya, tidak boleh. Kita harus memberikan harapan. Apalagi kepada mereka yang menyimpang, mereka yang berbuat dosa, dan mereka bersungguh-sungguh ingin bertaubat pada Allah Ta'ala. Sebesar apapun dosa yang mereka lakukan. Ya. Selama mereka kembali pada Allah, bertaubat pada Allah Azza wa Jalla, maka Allah adalah zat yang maha penerima taubat hamba-hambanya. Ini poin yang harus kita pahami. Di sisi lain, ya, juga seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh menggampangkan masalah perbuatan dosa. Ya, jangan meremehkan. Karena disebut Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, kemudian seorang meremehkan, tidak. Ini pun tidak dibenarkan. Ya. Makanya para ulama kaum muslimin menyebutkan bahwa, ya, seorang mukmin itu hendaknya memiliki dua hal. Khauf dan roja.
rasa takut pada Allah Ta'ala dan harapan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka mengibaratkan, ini para ulama mengibaratkan dua hal ini yang ada pada diri seorang mukmin. Al-khawfu war raja, takut dan harapan, itu ibarat dua sayap seekor burung. Dengannya dia bisa terbang. Burung itu kalau hanya memiliki satu sayap, dia tidak akan bisa terbang. Ya. Maka seorang mukmin harus memiliki rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi takut ini tidak boleh menjadikan seorang putus asa dari rahmat Allah. Takut ini hendaknya bisa mencegah seseorang dari berbuat maksiat, dari meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan padanya. Sebaliknya seorang pun jangan hanya kemudian bersandar pada roja, pada harapan. Ya. Berharap tapi dia tidak pernah mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Ya. Ini juga tidak benar. Dia roja kemudian menggampangkan dosa-dosa. Menggampangkan makan riba, zina, dan yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin harus memiliki dua hal ini. Al-khawf wa raja. Rasa takut dan harapan. Ya. Nah, bab ini Nawawi rahimahullah ta'ala ingin memberikan gambaran kepada kita atau memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati, waspada dari terjerumus dalam larangan-larangan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Ya, surat An-Nur ayat 63. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya waspada. Hendaknya takut. Ya. Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menyelisihi perintah Rasulullah SAW ini akan berdampak. Mereka akan ditimpa fitnah. Atau akan ditimpa oleh azab yang pedih. Azab yang menyakitkan. Nah, jadi ayat ini dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati manusia, terutama umat Rasulullah SAW, agar jangan menyelisihi Rasulullah SAW, menyelisihi perintahnya, tidak mengerjakan perintahnya, atau meninggalkan atau melakukan larangan-larangan Rasulullah SAW. Yang itu juga adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-30. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Dan Allah mengingatkan kalian agar takut kepada Allah. Ya, agar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Dan Allah memberikan peringatan kepada kita agar waspada, takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut akan azabnya, sanksinya, iqabnya.
Karena azab Allah adalah azab yang pedih. Ya. Maka diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk orang takut pada Allah Azza wa Jalla. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengancam orang-orang yang melanggar, ya, yang menerjang larangan Allah itu diancam dengan azab. Kecuali kalau orang itu bertaubat dan Allah mengampuni orang tersebut. Ya. Makanya dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah mengingatkan manusia untuk bertakwa pada Allah, ya, yang pertama Allah sebutkan agar takwa kepada Allah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini kepada diri Allah Ta'ala. Ya, takut kepada Allah. Kemudian juga Allah dalam memberi peringatan pada manusia untuk takut atau takwa kepada Allah Ta'ala, Allah sebutkan azabnya. Ya. Wattaqun nar. Takutlah kalian kepada api neraka. Nah, api neraka yang tempat azabnya, ya, tempat diazabnya manusia. Kemudian juga terkadang dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan yaitu takut kepada suatu hari. Yaitu hari ketika terjadi azab itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi balasannya. Diberikan balasannya sepenuhnya. Ya. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Setiap jiwa akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Wa hum la yuzlamun. Dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ketika dia berbuat dosa, ketika dia tidak beriman kepada Allah, kemudian diazab oleh Allah Ta'ala, ini semua adalah karena perbuatan mereka sendiri. Ya. Innallaha la yazlimu an-nas, walakinna an-nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia. Akan tetapi manusia menzalimi diri mereka sendiri. Ya, dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dengan melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah. Ya. Maka mereka akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah ingatkan dalam Al-Quranul Karim sebagaimana yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, tentang azabnya yang keras. Ya. Dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-12 Allah Azza wa Jalla berfirman, inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah keras. Ya. Batsyun. Ya, azab Allah mengazab, azabnya sangat keras. Maka ini semua ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita agar takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surat Hud ayat yang ke-102 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Ya. Dan demikianlah sanksi azab dari Tuhanmu apabila dia mengazab, ya, penduduk negeri-negeri itu. Wahia zalimah, ketika mereka berbuat kezaliman. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah itu adalah, ya, sakit, menyakitkan dan keras. Ya, sakit dan keras.
Nah, ini penjelasan Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang telah berbuat zalim, yang mana mereka tidak beriman kepada para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu banyak dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah mengadab mereka, ya, karena kekufuran mereka, karena dosa mereka, yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, dalam bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yaghar, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki rasa cemburu. Bagaimana cemburu Allah? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Ya. Allah Maha melihat. Bagaimana melihatnya Allah? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Jadi kalau kata bagaimana, itu sudah menggambarkan kaifiyah. Ya, dan kita tidak mengetahui kaifiyah sifat Allah, itu tidak ada satupun yang mengetahui. Ya. Kita diperintahkan untuk beriman kepada sifat-sifat Allah yang Allah beritahukan dalam Al-Quranul Karim tentang dirinya. Dan diberitahukan oleh Rasulullah SAW tentang Allah Ta'ala. Kita diperintahkan untuk beriman kepada berita-berita itu. Ya. Namun bagaimana? Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana? Itu kita tidak mengetahui. Dan kita tidak boleh gambarkan dalam benak kita, dalam otak kita, oh seperti ini, seperti itu. Tidak. Allah Maha suci dari apa yang kita gambarkan dengan otak-otak kita. Allah Maha suci dari itu semuanya. Tapi kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah beritahukan kepada kita melalui Al-Quranul Karim dan melalui hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kita wajib beriman. Ya. Tanpa menanyakan bagaimana. Ya. Dan juga kita tidak boleh mentakwilkan kepada makna yang lain. Karena Allah Ta'ala memberitahukan tentang dirinya. Dan Allah lebih mengetahui tentang dirinya daripada siapapun. Ya. Setelah Allah Ta'ala itu Rasulullah SAW. Yang paling mengetahui tentang Allah Ta'ala setelah Allah Ta'ala adalah Rasulullah SAW. Ya. Maka kita wajib beriman kepada sifat-sifat Allah, ya, yang Allah sifatkan tentang dirinya. Ya. Nah, hadis Nabi SAW ini mengatakan, Inna Allah Ta'ala yaghar, sesungguhnya Allah itu cemburu. Ya. Wa ghairatallahi an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaih. Dan kecemburuan Allah itu tatkala seorang mendatangi apa yang diharamkan olehnya. Tatkala seorang mengerjakan apa yang dilarang olehnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Keluarga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi hadis ini ya banyak hal yang kita ambil pelajaran, terutama masalah berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Allah punya sifat yang banyak. Ya. Sebagian dari sifat-sifat Allah, Allah beritahukan kepada kita dalam Al-Quranul Karim ataupun melalui lisan Rasulullah SAW. Ya. Allah mencintai, ya. Allah punya rasa cinta. Allah murka, Allah memiliki rasa marah, kemurkaan. Ya. Allah memiliki kecemburuan, sebagaimana dalam hadis ini. Ya. Dan yang lainnya. Ya. Namun sifat-sifat itu kita tidak mengetahui. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Mengapa Allah menyebutkan dalam ayat ini, surah Asy-Syura ayat ke-11, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang Allah sebutkan dua sifatnya. Ya.
Tiada satu pun yang menyerupai Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dia maha mendengar dan dia maha melihat. Kok dua sifat ini yang disebutkan? Kata para ulama, ya, karena semua yang hidup dari makhluk-makhluk Allah ini memiliki dua sifat ini. Melihat dan mendengar. Para malaikat melihat dan mendengar. Ya, syayatin, jin, syaitan melihat dan mendengar. Manusia melihat dan mendengar. Ya. Binatang juga melihat dan mendengar. Ya. Bagaimana contohnya seekor semut ketika mengatakan kepada kawan-kawannya, ya, disuruh mereka untuk masuk ke lubang-lubang mereka, jangan sampai diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka semut itu melihat bala tentara datang. Ya. Nabi Sulaiman. Bala tentara Nabi Sulaiman. Maka seekor semut ini menyuruh kawan-kawannya untuk segera masuk. Dan sampai kalian diinjak. Dan mereka tidak menyadari ketika menginjak kalian. Ya. Maka Nabi Sulaiman kemudian fatabassama dhahikan. Ya. Beliau kemudian tersenyum. Ya. Dan tertawa. Ketika mendengar suara dan memahami ucapan semut ini kepada teman-temannya. Ya. Nah, ketika Allah menyebutkan dua sifat ini, ya, Allah maha mendengar dan maha melihat, karena semua, ya, yang hidup dari ciptaan Allah itu melihat dan mendengar. Namun melihatnya mereka tidak sama dengan melihatnya Allah. Mendengarnya mereka tidak sama dengan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan disamakan. Ya. Allah maha mendengar. Jadi, mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya manusia. Tidak sama dengan mendengarnya malaikat. Tidak sama dengan mendengarnya syaitan. Tidak sama dengan mendengarnya jin. Tidak sama dengan mendengarnya binatang. Ya. Makanya para ulama mengatakan, walaysa sam'u kas-sam'i. Ya. Jadi, mendengarnya Allah itu tidak sama dengan mendengarnya makhluknya. Walaysal basaru kal basari. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluknya. Tapi Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Harus kita tetapkan. Ya. Harus kita yakini. Namun bagaimana? Wallahu a'lam. Dan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah beritahukan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan diberitahukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, kita wajib mengimaninya. Tapi bagaimana? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Karena kita diperintahkan untuk beriman kepada sifat-sifat itu. Kita tidak diperintahkan untuk mengetahui bagaimana sifat itu. Ya. Maka jangan ditakwilkan kepada makna yang lain. Ya. Tetapkan sifat itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak usah tamak, berupaya, ya, bersemangat untuk mengetahui bagaimana sih sifat Allah itu. Karena tidak akan sampai. Karena tidak mungkin. Ya, kita mengetahui, ya, sifat Allah. Wala yuhituna bihi ilman. Semua mereka tidak akan bisa mengetahui tentang Allah. Hakikat Allah Ta'ala. Maka kewajiban kita adalah mengimaninya. Ya, beriman kepada sifat-sifat itu. Ya, dan tanpa mentakwilkannya kepada makna yang lain. Tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluknya. Tanpa menggambarkan bagaimana sifat Allah itu. Ya, dan tanpa menafikan sifat itu. Karena ada sebagian manusia, ya, mereka sebelum menafikan sifat itu mereka samakan. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, sementara manusia punya tangan, berarti sama dong. Nah, ini kesalahan pertama mereka. Ya. Setelah mereka menyamakan, kemudian mereka bilang tidak, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupainya. Maka berarti bukan tangan yang dimaksud.
Bukan tangan yang dimaksud. Yang dimaksud adalah nikmat dan seterusnya. Ya, ini penakwilan-penakwilan yang ya, menyimpang dari pemahaman orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Ta'ala, yaitu para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Kalau manhaj salaf dahulu beriman dan menetapkan sifat-sifat itu. Tanpa bertanya, tanpa menggambarkan, ya, tanpa mentakwilkan kepada makna yang lain. Ya. Ini yang wajib kita ikuti. Ya. Kita wajib beriman pada sifat-sifat Allah. Tapi kita tidak wajib, karena memang tidak diwajibkan untuk mengetahui bagaimana sifat Allah itu. Ya. Kita tidak diperintahkan. Kita diperintahkan hanya untuk sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita menaati. Kita beriman dan kita beriman dan kita menetapkan sifat-sifat itu. Tetapi seperti apa? Tidak tahu. Jangan ditanya. Satu benda dalam diri kita, ya, yang lengket dalam diri kita ini, itu kita tidak tahu hakikatnya, yaitu ruh. Ya. Bagaimana ruh yang ada dalam diri kita, yang nempel dengan kita kemana dia ikut. Ya, selama masih hidup ya, seorang safar, ya ruhnya ikut safar bersama badannya. Ya. Seorang tidur, ya ruhnya juga ikut. Dan seterusnya. Sesuatu dalam diri kita tidak mengetahuinya. Ya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka orang-orang Yahudi ketika itu ahlul kitab datang kepada Nabi SAW. Bertanya kepada beliau, tolong ceritakan kepada kami bagaimana sih hakikatnya ruh itu. Yas'alunaka 'anir ruh. Maka Allah menyuruh Nabi SAW untuk menjawab. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Ya, ada yang mengetahuinya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, kalau sesuatu yang ada dalam diri kita, itu kita tidak tahu hakikatnya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan sifat-sifatnya. Dengan kebesaran dan keagungannya. Ya. Nah ini, cobalah pakai akal yang sehat. Ya. Akal yang sehat, hati yang jernih. Kalau memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan hadis-hadis Nabi SAW. Kita beriman pada Allah Ta'ala dengan semua sifat-sifatnya. Ya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ya. Namun kita tidak mengetahui bagaimana hakikat sifat-sifat Allah itu. Dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kalau kita demikian keadaannya, tenang hidup ini. Kita tidak otak-atik otak kita. Seperti apa sih, ini sih, itu sih. Ya. Karena kita punya keimanan pada Allah Ta'ala. Inti aku beriman pada Allah. Ya. Dan semua sifat-sifatnya. Dan kebesarannya, keagungannya, kesempurnaannya. Ya. Dan seterusnya. Dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka disebutkan dalam hadis ini, ya, Inna Allah Ta'ala yaghar. Allah itu cemburu. Ya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Nah, wa ghairatallahi an ya'tiyal mar'u ma harrama Allah alaih. Dan ghirahnya Allah, kecemburuan Allah itu datang ya, ketika ya, seorang melanggar larangan Allah Ta'ala. Melakukan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi hadis ini menjelaskan pada kita larangan ya melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua tadi, yang pertama tadi menetapkan sifat-sifat Allah. Ya. Dan tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, kemudian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariatnya yang Allah syariatkan melalui Rasulullah SAW, ada yang halal dan ada yang haram. Ya. Al-halalu bayyinun, kata Nabi SAW. Yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram itu jelas. Karena sudah dijelaskan oleh agama. Ya. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Sedangkan di antara
dua itu tadi ada hal-hal yang kurang jelas. Ini memerlukan ya penjelasan dari para ulama. Ya. Jadi di antara ketetapan ketetapan Allah itu dalam syariatnya adalah ada yang halal, ada yang haram. Adapun hal-hal yang syubhat, yang kurang jelas, kembali kepada para ulama. Karena mereka yang mengetahui ya, tentang hal yang syubhat itu. Ya. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Kemudian bab yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man irtakaba manhiyan anhu. Bab tentang apa seyogianya seorang itu mengucapkan atau berbuat tatkala dia melakukan pelanggaran. Tatkala dia melanggar ya ketetapan Allah atau dia menerjang larangan Allah. Apa yang semestinya dia lakukan? Apa yang semestinya dia ucapkan? Ma yaquluhu wa yaf'aluhu. Ya, jadi apa yang diucapkan oleh seorang yang berbuat dosa dan apa yang dilakukan seorang yang berbuat dosa. Ya, jadi ada ucapan, ada perbuatan. Bagi seorang yang terjerumus di dalam perbuatan dosa. Ya, yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan sejumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim dalam bab ini. Ayat-ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, ya, pertama surat Fussilat ayat ke-36. Surat Fussilat ayat 36 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah." Ya. Adapun tatkala engkau atau tatkala syaitan mengganggu, menggoda kamu dengan satu godaan, ya, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Bacalah ta'awudz, bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi samiil alim, ya, minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tidak ada 3 lafaz ta'awud. Ya. Pertama dari Al-Quranul Karim. Ya. Idza qara'ta Al-Quran fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu akan membaca Al-Quran, maka bacalah isti'adzah. Ya. Mohonlah perlindungan dari godaan syaitan. Ya. Lafaz pertama dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian yang kedua dari hadis-hadis Nabi SAW. Kedua dan ketiga. Yaitu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh sampai di situ cukup. Yang ketiga, ya, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Aku berlindung kepada Allah, ya, dari syaitan yang terkutuk, ya, ya, dari bisikannya, ya, dari dari gangguannya, ya. Nah, ini bacaan-bacaan isti'adzah. Ya. Maka Allah perintahkan ketika ada syaitan yang masuk dalam hati seorang, kemudian dia merayu, dia menggoda, maka hendaknya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasta'idz billah. Ya. Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika dirayu oleh istri dari penguasa Mesir ketika itu, ya, maka yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Yusuf adalah ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ya, jadi seorang ketika ada bisikan dalam dirinya, ya, yang mengajak, menyeru kepada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, ya, hendaknya dia pertama kali berta'awudz atau isti'adzah. Ya, mohon perlindungan pada Allah dari godaan dan bisikan syaitan. Ini yang
Yang pertama. Karena syaitan memang berupaya untuk menggoda manusia. Membisiki manusia. Makanya kita baca di pagi hari, di sore hari. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari bisikan godaan syaitan. Dan syaitan disebutkan dalam surat An-Nas ada dua macam. Gangguan seperti syaitan dua. Baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Jadi kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk mohon perlindungan dari bisikan syaitan. Baik syaitan dalam bentuk yang mereka makhluknya yaitu jin, ataupun syaitan dalam bentuk manusia. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala tentang sifat orang-orang bertakwa. Orang-orang beriman katakanlah mereka dirayu oleh syaitan. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ya, apabila mereka tertimpa ya, oleh sekelompok syaitan, ini syaitan bisik mereka, maka apa yang mereka lakukan? Tadzakkaru, mereka segera mengingat Allah. Ya, dengan isti'adzah, ya, dengan ya intinya berzikir pada Allah Ta'ala. Fa idza hum mubsirun. Dengan mereka berzikir, mereka ta'awud, mohon perlindungan pada Allah dari syaitan, maka mereka kemudian melihat kesalahan mereka, mereka mengetahui dosa mereka, maka segera mereka mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat orang bertakwa itu bukan berarti kemudian dia itu tidak berbuat dosa sama sekali, tidak. Ya. Karena disebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwa ada di antara orang-orang yang bertakwa itu pun terjerumus dalam dosa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mereka setelah berbuat dosa, mereka segera bertobat, mohon ampun, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran. Ya. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang bertakwa, Allah kemudian menyebut sifat-sifat mereka. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Di antara sifat orang-orang bertakwa itu idza fa'alu fahisyah. Kalau mereka berbuat dosa, perbuatan yang keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, dzakarullah, mereka segera mengingat Allah. Mengingat akan azab Allah, melihat bahwa Allah Maha melihat pada mereka. Maka apa yang mereka lakukan? Setelah mereka mengingat Allah, ya, setelah berbuat perbuatan keji atau berbuat kezaliman, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Maka mereka segera mohon ampun pada Allah akan dosa-dosa mereka. Ya. Jadi ini diantara sifat orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa bukan berarti dia selamat dari perbuatan dosa, tidak. Ya. Tetapi kalau dia berbuat dosa, segera mohon ampun pada Allah Ta'ala. Segera bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat orang-orang yang bertakwa. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru idza hum mubsirun. Sungguh yang orang-orang bertakwa itu kalau mereka terperdaya oleh syaitan, ya, maka mereka segera mengingat Allah, ya. Kemudian mereka segera mengetahui akan dosa mereka, kesalahan mereka, ya, maka muncul rasa takut dalam diri mereka. Kemudian mereka segera istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, segera memperbanyak amal-amal kebaikan, ya, segera bertobat. Ya. Itu di antara sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, surat Ali Imran ayat 135 136. Allah taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Ya, yang saya bacakan tadi, ya, bahwa mereka orang-orang apabila mereka berbuat perbuatan yang keji atau menzalimi diri mereka, maka mereka segera mengingat Allah. Kemudian mereka, ya, mohon ampun pada Allah akan dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosa mereka itu. Ya, sementara mereka mengetahui. Nah, orang-orang seperti ini yang disebut oleh Allah Ta'ala pada ayat berikutnya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat balasan, ya, ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Ya, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Ya, dan surga, ampunan Allah, dan berbagai macam nikmat di surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang bertakwa tadi itu. Ya. Nah, jelas ayat ini menyebutkan bahwa di antara sifat orang-orang bertakwa, ya, kalau mereka berbuat dosa, terjerumus dalam dosa, mereka segera mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa mereka. Kemudian ayat yang berikut yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini adalah dari surat An-Nur ayat yang ke-31. Surat An-Nur ayat yang ke-31. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ya. Dan bertobatlah kepada Allah semuanya. Kalian semuanya wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung. Maka bab ini sesuai dengan dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi dari Al-Qur'anul Karim, sesuai dengan babnya. Apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh seorang yang terjerumus dalam perbuatan dosa. Ya. Di antaranya adalah mereka selalu ta'awud, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala. Ya. Dari godaan syaitan. Tapi nama manusia terkadang terjerumus. Maka mereka segera minta ampun. Ya, dari dosa yang mereka lakukan. Kemudian bertobat. Ya, Allah perintahkan, tubu ilallahi jami'an. Taubat ini adalah perbuatan. Ya, taubat itu dalam bentuk perbuatan. Kalau istighfar dalam bentuk ucapan lisan. Seorang minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan ucapan lisannya. Itu namanya istighfar. Kalau taubat itu dengan anggota badannya. Ya, berhenti dari perbuatan dosa. Itu namanya taubat. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man halafa faqala fi halfihi billati wal uzza." Barang siapa bersumpah dan dalam sumpahnya dia bersumpah dengan Lata dan Uzza. Dia bersumpah dengan nama berhala. Ya. Falyaqul, maka hendaknya setelah bersumpah dengan nama selain Allah, hendaknya falyaqul la ilaha illallah. Hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa man qala li sahibihi, ya. Dan barang siapa yang mengatakan kepada temannya, ya, ta'al uqamirka bal yatasaddaq. Dan barang siapa yang mengatakan pada saudaranya, dia mengajak saudaranya untuk main judi, ya. Ta'al uqamirka. Ayo, mari ke sini, ya, kita judi bersama. Nah, kalau dia baru ucapkan gitu, segera dia yakni tidak melanjutkan perbuatannya, kemudian dia segera bersedekah.
Ya, bersedekah. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini ya, memberikan kepada kita pelajaran. Yang pertama, diharamkannya bersumpah dengan ya selain Allah. Apalagi dan berhala-berhala, nama-nama berhala. Lata dan Uzza itu nama berhala yang disembah di zaman jahiliyah. Ya. Jadi orang yang bersumpah dengan nama-nama patung berhala, ini kalau dia tidak bertobat, ya, maka dia akan bisa sampai kepada kekufuran. Ya. Maka diharamkan bersumpah dengan nama-nama berhala. Kadang-kadang ada di antara atau sebagian kaum muslimin ketika bersumpah itu dengan demi langit, demi bumi, demi bintang, ya. Ini semua tidak dibenarkan. Seorang muslim bersumpah hanya dengan nama Allah atau dengan sifat di antara sifat-sifat Allah. Wallahi, ya, Allahi, billahi. Jadi bersumpah dengan nama Allah. Ya. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Atau dengan sifat Allah. Misalnya, wa izzatillah. Demi keperkasaan Allah. Itu boleh. Bersumpah dengan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun bersumpah dengan selain Allah, hukumnya haram. Bersumpah dengan nama Nabi, wan nabiyyi, ya, war rasuli, itu tidak dibolehkan. Ya, wal ka'bati, demi Ka'bah, demi Nabi, demi Rasul. Ya, ini semua tidak dibolehkan. Ya. Bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang bersumpah dengan menyebut nama berhala atau dengan selain Allah, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah segera setelah bersumpah dengan nama Allah, setelah bersumpah dengan nama selain Allah, seorang apalagi dengan menyebut berhala, nama berhala, dia segera mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Segera mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Dia untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Ya, supaya membatalkan yang sumpahnya tadi yang menyebut dengan nama berhala atau dengan nama selain Allah. Kemudian seorang ketika berbuat dosa, hendaknya dia segera rujuk kepada kebenaran. Ya. Karena bersumpah dengan nama Lata dan Uzza, ini adalah suatu perbuatan dosa. Makanya dia kembali kepada tauhid. Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah setelah dia bersumpah dengan menyebut nama Lata dan Uzza. Ya. Segera dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini juga termasuk anjuran untuk rujuk dari perbuatan dosa dengan melakukan ketaatan. Apalagi seorang yang mengucapkan, kadang-kadang dia tidak tahu apa yang diucapkannya. Dia tidak menyadari apa yang diucapkannya. Itu harus kita ingatkan. Harus segera diingatkan. Kemudian hadis ini juga melarang perjudian. Ya, makanya disebutkan dalam hadis ini, barang siapa mengatakan kepada temannya, ta'al uqamirka, falyatasaddaq. Barang siapa mengajak temannya untuk berjudi, maka hendaknya dia segera bersedekah. Dan judi itu macam-macam. Ya, judi itu macam-macam gambarannya. Ya. Judi-judi internasional, contohnya perlombaan sepak bola, itu sebetulnya banyak penjudi-penjudi itu yang memegang klub-klub bola itu. Ya. Mereka judi. Ada judi dalam pacuan kuda. Yang kuda berlari, dan mereka satu pegang kuda ini, satu pegang kuda ini. Sama-sama bayar duitnya. Ya. Dan yang lainnya. Ya, jadi judi banyak macamnya, banyak bentuk-bentuknya. Ya.
apalagi di zaman sekarang ini, ya berbagai cara ya untuk berjudi. Naudzubillah. Bahkan ada judi online, ya. Itu yang sangat merugikan dan jelas haram hukumnya, tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya bahwa mengajak seseorang berbuat maksiat itu sudah bentuk satu dosa. Ya. Jadi ibaratnya seorang ketika mengajak, ayo kita berjudi yuk. Ajakan ini sudah merupakan satu bentuk dosa. Kemudian ketika bermain judi, ini dosa yang kedua. Jadi mengajak seorang berbuat dosa, itu sudah dosa. Plus ketika berbuat dosa itu. Menjadi dua dosanya. Ini contoh dalam hadis ini. Kemudian, apabila seorang terjerumus dalam dosa atau maksiat, hendaknya dia segera berbuat baik. Karena Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan dosa itu, sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan dosa. Nah, jadi kalau seorang berbuat dosa, hendaknya segera dia berbuat amal kebaikan setelah dia berbuat dosa itu. Nah, amal kebaikan ini yang dilakukan setelah berbuat dosa itu disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulum, ya, wal Hikam. Di antaranya adalah bertobat, berhenti dari dosa itu. Perbuatan baik yang lainnya istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah dengan perbanyak amal-amal kebaikan. Amal soleh setelah berbuat dosa. Itu untuk menghapus perbuatan dosa tersebut. Kemudian ketika seorang bersumpah dengan nama-nama berhala, itu kafarohnya, bayarannya, tebusannya adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi kalau ada orang demi Lata, demi Uzza, demi patung ini, patung itu, misalnya, ya, bersumpah dengan nama itu, maka segera mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian orang yang mengajak orang lain untuk berbuat atau bermain judi, itu hendaknya dia segera bersedekah. Ya. Ya, jangan dilanjutkan judinya. Ya. Tapi segera dia bersedekah sebelum melakukan judi itu. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para mendengar televisi, radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit untuk sesi berikutnya tanya jawab. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita memasuki yaitu pembahasan-pembahasan yang lain. Di antara yang disebutkan oleh An-Nawawi sesudah bab ini adalah bab tentang, ya, atau hadis tentang Dajjal. Hadisnya panjang. Ya, hadisnya panjang. Ya, insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan akan datang bisa kami jelaskan, ya, kepada para pemirsa. Demikian dari kami. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas materi yang sangat bermanfaat dan penuh dengan faedah yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya, memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu, ya. Kami persilakan bagi Anda yang sudah masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan hamba Allah dari Sumbawa. Baik Ibu, mohon maaf bisa pindah dulu karena suaranya terputus-putus. Pindah lokasi dulu Ibu biar suaranya tidak terputus-putus sehingga kami bisa menyimak dengan baik. Ya. Silakan Ibu kalau sudah. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya,
izin bertanya Pak Ustadz tentang sumpah Pak Ustadz. Mm-mm. Apa berdosa jika seorang misalnya dia seorang pencuri, pemilik bersumpah lalu ia dengan keyakinan kalau dia mengakui itu di hadapan manusia, maksud saya mengakui di hadapan Allah, di dalam hatinya ia benar saya mengambilnya, tetapi di hadapan manusia ia mengingkarinya. Baik Ibu, mohon maaf Ibu bisa diulang kembali Ibu karena masih terputus-putus kami menyimaknya. Ya, begini misalnya ada seorang pencuri, Mm-mm. lalu diminta bersumpah oleh pemilik barang, Mm-mm. lalu dia bersumpah dengan nama Allah, Mm-mm. tetapi di dalam hatinya dia mengakui kan begitu. Dia mengakui apa Ibu? Mohon maaf terputus. Dia mengakui dalam hatinya Dia mengakui dalam hatinya bahwa dia yang melakukannya. Maksudnya ada seorang pencuri ketika Ya. ditanya tapi dia tidak mengakui kalau dia tidak mencuri gitu Bu ya. Tapi dalam hati dia mengakui dia mencuri gitu Bu. Ya, Ya, baik Ibu. dengan hati Artinya dia berdusta Bu ya di hadapan pemilik barangnya. Bagaimana orang yang seperti ini begitu Bu ya? Baik, terima kasih Ibu. dapat Allah mengakui. Bagaimana Ibu? Jazakumullah khairan. Wah, baik. Wah, jazakillah khairan. Allah telah mengakui gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Baik Ustadz, kami berikan kepada Ustadz memberikan jawaban. Silakan Ustadz. Baik, ya, kita pahami apa yang ditanyakan oleh ibu dari Sumbawa itu ya. Jadi seorang mencuri atau seorang pencuri dia betul-betul mencuri. Ketika ditanya oleh orang yang punya, yang memiliki barang itu, dia mengatakan demi Allah aku tidak mencuri. Padahal dia betul-betul mencuri. Jadi orang ini sebetulnya dari satu sisi yang jelas dia itu berdosa. Kalau dosa mencuri itu sudah satu perbuatan dosa. Yang kedua dia bersumpah dengan nama Allah, ya, bahwa dia tidak mencuri, ya. Ini artinya dia telah berbuat satu kesalahan lagi, ya. Ya. Memang ada kisah ya, ini perlu juga kita sampaikan. Ada kisah tentang Nabi Isa alaihissalam itu melihat dengan mata kepala beliau seorang mencuri. Kemudian ketika Nabi Isa mengatakan bahwa kamu mencuri, lalu orang itu mengatakan, wallahi demi Allah aku tidak mencuri. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan ya, bahwa sadaqallah wa kadzabat ainu Isa. Allah yang maha benar dan yang berdusta itu penglihatan atau matanya Isa. Isa bin Maryam. Nah, kisah ini disebutkan dalam hadis yang sahih menjelaskan kepada kita tentang yakni takutnya Nabi Isa alaihissalam ya, karena orang ini bersumpah dengan membawa nama Allah bahwa dia tidak mencuri. Maka Nabi Isa takut, ya. Padahal Nabi Isa betul-betul melihat dengan mata kepalanya orang itu mencuri, ya. Nah, namun karena dia membawa nama Allah, ya, maka Nabi Isa mengatakan bahwa Allah yang maha benar dan mata Isa yang keliru. Ini sekedar menunjukkan bagaimana takutnya Nabi Isa alaihissalam. Ini contoh yang lain. Namun ketika apa yang ditanyakan tadi itu, apalagi jika seorang tahu betul bahwa itu barangnya, karena itu ada barang bukti bahwa itu dia mencuri, itu tidak bisa dipungkiri. Namun ya, kalau misalnya seorang itu mengatakan karena kamu sudah bersumpah demi Nabi Allah bahwa kamu tidak mencuri, ya sudah, silakan kamu ambil barang itu. Artinya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumul qiyamah itu akan dihisab, ya, akan dihisab. Tapi yang jelas bahwa orang yang pertama mencuri itu dosa, kemudian bersumpah dan membawa nama Allah, ya, dia mengatakan bahwa dia tidak mencuri, ini juga satu hal yang menyalahgunakan nama Allah dalam sumpah untuk perbuatan dosa. Maka dia mendapat dosa yang berapa macam dosa, ya. Nah, kalau seorang yang tadi yang memiliki barang itu dia dia sudah terserah, kamu sudah bersumpah, terserah, itu hakmu, tapi nanti akan dituntut di hari kiamat kelak. Maka di hari kiamat kelak nanti Allah yang menghukumi antara dua orang itu, ya. Wallahu taala a'lam. Nah Ustadz,
Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustadz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon kembali. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya yang sudah masuk. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Ya, silakan, sudah masuk. Ya. Ya, silakan. Bapak atau Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan hamba Allah di Maluku. Ya, silakan Pak. Dan ini luar tema ya. Ya, ya silakan Pak. Langsung ke pertanyaan Pak ya. Nah, Silakan Bapak langsung ke salat pertanyaannya. witir ini, kalau witir apa? Witir. Ya, silakan Bapak. Witir apa Pak? Jumlah rakaatnya atau tata caranya atau bagaimana Bapak? Silakan. Maksudnya doanya ya apa? Doa setelah sholat witir gitu Pak. Ya, ya. Oh baik, cukup Bapak? Iya. Ya, terima kasih Bapak yang berada di Maluku atas pertanyaannya. Ya, baik, kepada Ustadz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, tentang sholat witir ya. Sebetulnya sholat witir itu setelah kita menyelesaikan sholat witir misalnya 3 rakaat atau mungkin minimal 1 rakaat, ketika salam, selesai salam, kita mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Cukup 3 kali. Kemudian apabila seorang misalnya setelah sholat witir masih ada waktu agak panjang, ya dia ingin berdoa pada Allah Taala, silahkan, ya boleh, ya dengan mengangkat tangan misalnya atau juga tidak mengangkat tangan, ya silahkan berdoa dengan doa apa saja, karena tidak ada doa khusus dalam sholat witir itu. Ya, setelah kita salam, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, kemudian seorang misalnya mengangkat tangannya, ya lalu dia baca pujian pada Allah dan membaca sholawat kepada Nabi SAW, kemudian dia mohon pada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat yang ingin dia mohon pada Allah Ta'ala. Jadi tidak ada ketentuan doa-doa tertentu. Ya boleh doa apa saja, selama itu kebaikan dunia dan akhirat, masalah-masalah yang kita hadapi dunia, ya dan yang lainnya, silakan mengadu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun satu hal yang perlu juga diingatkan, ya bahwa kalau seorang rutin dia mengerjakan sholat witir, maka sesekali dia itu supaya meninggalkan berdoa. Ya, jadi jangan terus setiap kali sholat witir doa, tiap kali witir doa, karena memang tidak ada contohnya. Namun kalau seorang ingin berdoa, silakan berdoa. Cuma sesekali dia tinggalkan doa itu, supaya tidak menjadi satu hal yang seakan-akan itu adalah dari ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada hal penting yang perlu diingat ketika kita selesai sholat witir, artinya misalnya sambil menunggu waktu subuh, kita dianjurkan juga memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala berfirman, di antara sifat orang-orang yang bertakwa pada Allah Taala, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di akhir malam mereka senantiasa istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara hal-hal yang perlu dilakukan, ya, atau yang menurut yang ditunjuk oleh Al-Qur'anul Karim. Jadi juga sesekali tidak doa, tapi kita memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istighfar itu ada beberapa macam, ya istighfar itu. Ada istighfar yang pendek, astagfirullah, 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 itu yang pendek. Ada yang agak panjang, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Ada yang lebih panjang lagi dari itu. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Ya.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi boleh ya variasi dalam beristighfar. Boleh yang pendek, boleh yang panjang, boleh sayyidul istighfar. Ya, karena intinya kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Ya, kami tutup dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MAI Hafizullahu Ta'ala yang telah memberikan materinya di pagi hari ini serta jawaban-jawaban yang telah beliau sampaikan kepada kita semua dari semua pertanyaan yang telah diajukan kepada beliau. Kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau di sana beserta keluarganya dan semoga Allah meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami di studio Imam Center. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita semuanya dan juga rekan-rekan kami yang berada di studio Roja Cilengsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa menghadirkan kembali kajian ini di hari Selasa yang akan datang. Dan untuk Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kami ucapkan untuk semuanya jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau pada pekan berikutnya untuk kita simak pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dan juga akhir kalam kami sampaikan kepada Anda semuanya. Kami mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kealfaan dari diri kami. Dan untuk Anda semuanya tetap jaga kesehatan dan semoga Allah memudahkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.